Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi di channel ini. Sebelum memulai kegiatan, marilah terlebih dahulu berdoa. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Ayo kita pelajari. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat, yaitu untuk mencapai persatuan dan kesatuan kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dan toleransi. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan: mencintai dan menggunakan produk Indonesia, rajin belajar untuk membangun bangsa, mempererat kerjasama. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif yaitu kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Nah, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi. Nah, usaha-usaha yang dilakukan atau upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kegiatan ekonomi itu yaitu melakukan pinjaman nasional. Pinjaman yang dilakukan dalam waktu membayarnya sampai 40 tahun. Kemudian diadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Ini konferensi ekonomi. Usaha selanjutnya pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Ini diinisiasi oleh Menteri Kemakmuran Dr. Aka Goni. Badan ini membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Usaha selanjutnya yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh BR Motik, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Usaha ini dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Upaya selanjutnya yaitu rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu IJ Kasimo.
Program ini berupaya untuk produksi 3 tahun, rencana produksi 3 tahun, yaitu mulai dari tahun 1948 sampai 1950. Nah, ini Kasemu menyarankan untuk menanami tanah-tanah kosong. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan melakukan program transmigrasi. Transmigrasi itu pemerataan penduduknya yang padat di provinsi Jawa misalnya itu dipindah ke Sumatera. Kegiatan kalian selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dari teks tadi itu dalam bentuk bagan seperti ini, seperti pada gambar. Kalian bisa membaca kembali, menyimak kembali tayangan sebelumnya untuk lebih memahami isi. Selanjutnya memperhatikan gerak dan pola lantai tari merak. Gerakan pertama mengangkat kedua tangan, kedua menurunkan kedua tangan, ketiga mengatupkan tangan dan kaki, keempat menggerakkan tangan kanan ke atas bawah, menggerakkan tangan kiri ke atas bawah. Kalian bisa dipraktekkan di rumah untuk berlatih gerakan tari merak ini. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Nah, ini caranya menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Dijaga, jangan sampai berpecah belah. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Meningkatkan pendidikan masyarakat. Tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Ini upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Kamu dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pedoman. KBBI ini ya, sebagai pedoman. Kata baku itu digunakan dalam bahasa resmi. Kalau kata tidak baku digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Ini ciri-ciri kata baku, kalian bisa amati. Tidak terpengaruh bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, pemakaian imbuhan secara eksplisit, bukan bahan percakapan, penggunaan sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme, tidak mengandung hiperkorek. Contoh kata baku objektif, pasif, praktik, efektif, karena, foto, biosfer, bus, aktif, November, apotek, negeri, teknik, daftar nasihat. Ini adalah contoh-contoh kata baku. Nah, kata baku ini ada kaitannya dengan kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi. Esensi itu isi yang jelas dalam penyampaian maksud dan tujuannya, tidak berlebihan atau pemborosan dalam menggunakan kata. Syarat kalimat efektif dimengerti oleh pembaca, tidak multitafsir,
kalimatnya tidak multitafsir, tidak berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman bagi pembaca, tidak melakukan pemborosan kata, bersifat sistematis. Ciri-ciri kalimat efektif: bentuk paralel, struktur yang sepadan, tidak berlebihan dalam penggunaan kata, cermatan penalaran, gagasan yang padu, bahasa yang logis, ketepatan pemilihan kata. Kalimat efektif itu bisa mengandung pola SP atau SPO atau SPOK. Nah, ini adalah contoh kalimat efektif dan contoh kalimat tidak efektif. Kalian bisa mengamati perbedaan kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif ini ya. Itulah kegiatan belajar hari ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.